Coba deh bayangkan kontras ini sebentar. Di satu sisi ada gedung Kapitol yang megah itu, ya kan? Tinggi, kokoh, simbol kekuatan negara. Kesannya mungkin, wah, hebat, tapi mungkin agak dingin ya. Nah, di sisi lain, coba bayangkan rumah kecil di desa. Pas matahari mau tenggelam. Jendelanya itu loh, ada cahaya hangat keluar, rasanya kayak ada kehangatan keluarga di dalamnya. Mana yang lebih kena di hati Anda? Mana yang terasa lebih hidup? Nah, kekuatan melukis gambar kayak gini nih, kekuatan deskripsi, ini yang mau kita selami bareng hari ini. Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita bakal gali salah satu senjata paling ampuh, tapi seringnya tuh kurang dipakai maksimal ya, dalam seni bicara di depan umum. Yaitu kemampuan mempengaruhi audiens lewat deskripsi yang hidup. Panduan kita kali ini sebuah karya klasik dari tahun 1915, judulnya The Art of Public Speaking. Tua sih, tapi isinya wah relevan banget sampai sekarang. Iya, relevan banget. Yang bikin buku ini spesial menurut saya, walau udah lama ya, itu penekanannya, penulisnya bilang kalau kunci ngomong yang efektif itu bukan cuma soal aturan kaku atau teknik-teknik gitu aja, tapi lebih ke pengembangan diri si pembicaranya. Apa sih yang ada di dalam diri Anda? Pengetahuan, keyakinan, perasaan Anda yang memang pantas gitu buat dibagi ke orang lain. Dan deskripsi, nah ini dia. Ini salah satu cara paling kuat buat mengeluarkan isi batin itu. Caranya nggak cuma ngasih info, tapi juga bikin terpukau, menggugah. Oke, jadi misi kita nih, kita mau coba bongkar rahasia di balik deskripsi yang benar-benar kena gitu ya. Gimana caranya biar Anda sebagai komunikator bisa bikin audiens nggak cuma paham informasinya di kepala aja, tapi benar-benar bisa melihat pakai mata pikiran mereka, bisa mendengar, bahkan merasakan apa yang Anda sampaikan. Kita mau bawa mereka masuk ke pengalamannya langsung. Imajinasi main itu seringkali jauh lebih ampuh daripada ngasih detail branded tapi ngebosenin. Kita juga akan bahas seni milih ciri khas atau detail kunci yang paling penting dari subjek yang mau Anda gambarkan. Terus, peran emosi itu penting banget buat menghidupkan deskripsi. Dan terakhir, gimana cara membangun citra yang utuh, nyambung, dan ninggalin kesan yang kuat di benak pendengar. Ini perjalanan buat paham gimana kata-kata bisa melukis dunia. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Saya sering mikir gini, bukannya ngejelasin sesuatu itu ya sama aja kayak mendeskripsikannya ya? Apa sih bedanya deskripsi sama, apa tadi istilahnya di buku, eksposisi atau penjelasan? Kan sama-sama ngasih tahu sesuatu. Pertanyaan bagus itu. Karena bedanya emang tipis tapi penting banget. Eksposisi kan udah dibahas juga ya di bagian lain buku ini. Fokus utamanya itu ke makna, ke konsep, atau penjelasan. Tujuannya biar audiens ngerti idenya, prosesnya, definisinya. Ini lebih ke ranah kepala lah, ya, pemahaman logis. Sumber kita bilang eksposisi berurusan langsung dengan makna subjeknya, bukan penampakannya. Jadi eksposisi itu kayak ngasih peta konsep gitu. Sementara deskripsi, lebih kayak ngasih foto atau lukisan gitu ya? Nah, analogi yang pas itu. Deskripsi itu fokus utamanya ke penampakan, ke pengalaman indera. Tujuannya bukan cuma biar audiens tahu, tapi biar mereka bisa ngebayangin wujudnya, merasakan sensasinya, kayak mereka ada di sana. Kita pengen aktifin mata pikiran mereka, pendengaran imajiner, bahkan mungkin sentuhan atau bau lewat kata-kata. Jadi, kalau eksposisi itu targetnya otak, deskripsi lebih ke imajinasi sama pengalaman sensorik. Wah, ini langsung muncul pertanyaan nih. Kalau tujuannya melukis gambar, berarti deskripsi yang paling bagus itu harus detail banget dong. Jelasin tiap lekuk, warna, ukuran. Soalnya kan kadang kita takut orang salah paham ya, jadi pengennya ngasih info sebanyak-banyaknya. Itu emang kecenderungan umum ya, tapi buku ini justru bilang sebaliknya. Apalagi kalau konteksnya pidato lisan. Deskripsi yang paling mantap dan efektif itu seringnya justru yang sugestif. Maksudnya, dia lebih ringkas, lebih hidup, dan sengaja ngasih ruang buat imajinasi audiens biar ikut kerja melengkapi gambarnya. Kebanyakan detail, apalagi yang nggak penting, malah bisa bikin pusing pendengar, bosen, dan anehnya malah matiin imajinasi mereka. Tapi nggak bahaya tuh. Nanti informasinya jadi kurang atau pesannya nggak sampai gitu kalau kita terlalu irit detail. Gimana bukunya nemuin titik tengahnya antar sugesti sama kejelasan? Nah, itu poin penting. Keseimbangannya itu ada di pemilihan detailnya. Sugesti yang efektif itu bukan berarti asal kurangin detail, tapi milih detail yang pas. Detail yang paling kuat buat bangkitin gambar atau emosi yang kita mau. Buku ini bilang, sugesti itu manjur karena kita menghargai kecerdasan audiens. Kita ngajak mereka aktif,
Pas imajinasi mereka kepancing, gambar yang muncul tuh seringkali lebih personal, lebih kuat daripada kalau kita diktein semua elemennya. Sumber kita kasih contoh bagus dari Charles Dickens di A Christmas Carol. Oh iya, yang Nyonya Fezziwig itu kan? Betul. Deskripsinya cuma gini. Masuklah Nyonya Fezziwig, satu senyuman besar yang substansial. Udah gitu aja. Kita nggak dikasih tahu warna bajunya, tingginya, model rambutnya. Tapi kata kunci senyuman besar yang substansial itu sugestif banget. Imajinasi kita langsung gambar sosok yang hangat, ramah, penuh semangat hidup, mungkin agak gemuk gitu ya. Satu frasa itu cukup buat hidupin karakter di kepala kita. Iya ya, kebayang banget sekarang. Satu frasa tapi efeknya gede ya. Ada contoh lain nggak? Ada lagi dari Washington Irving. Dia deskripsiin gubernur Belanda kuno, Walter van Twiller, sebagai nggak lebih dari satu tong bir yang gagah berdiri di atas penyanggah. Lagi-lagi ringkas banget, nggak ada daftar ciri fisik panjang. Tapi metafora tong bir di atas penyanggah itu langsung bikin citra yang kuat banget, unik dan mungkin agak lucu ya soal postur badannya. Jadi intinya di sini, imajinasi audiens itu teman terbaik Anda. Jangan dimatiin pakai detail yang nggak perlu. Fokus ke pukulan yang kuat dan ringkas. Berarti seninya itu ada di kemampuan milih detailnya itu sendiri ya. Bukan soal jumlahnya, tapi kualitas sama pas atau enggaknya detail yang dikasih. Tepat sekali. Ini inti dari deskripsi yang efektif. Kemampuan buat ngamatin subjek Anda baik-baik, terus disaring, dipilih cuma ciri khas yang paling vital, paling karakteristik, yang paling bedain dia dari yang lain. Semua detail sampingan yang nggak penting atau nggak nambah kekuatan gambar utamanya, mending dibuang aja. Fokus ke esensinya. Terus gimana caranya melatih kejelian buat milih detail kunci ini? Apa buku ini ngasih tips praktisnya? Ini butuh jeli ya, bukan cuma ngeliat tapi bener-bener ngamatin gitu. Bener, ini perlu latihan ngamatin. Buku ini nyaranin salah satu teknik klasik itu pakai epitet. Itu loh kata sifat atau frasa deskriptif pendek yang nempel terus ke subjek buat nonjolin ciri khasnya. Contoh paling terkenalnya ya, dari Homer di cerita-cerita epiknya, dia sering sebut Athena bermata biru atau cemerlang gitu ya, Hera berlengan putih, Aphrodite yang suka ketawa, atau Achilles si kaki cepat. Satu dua kata itu langsung ngasih identitas visual atau karakter yang kuat dan gampang diingat. Wah, contoh klasik yang menarik. Ada nggak contoh yang lebih modern atau lebih nyambung ke kita gitu mungkin? Buku ini juga ngutip contoh dari penulis yang lebih modern di zamannya, Will Levington Comfort. Dia gambarin tentara pas perang di Filipina. Deskripsinya pendek. Tentara itu melintah di batu karang. Gitu aja. Kata kerja melintah itu kan satu kata ya, tapi sugestinya kuat banget. Kita langsung bayangin tentara itu nempel rapet banget, mungkin lagi bertahan, nyatu sama lingkungannya karena bahaya atau medannya susah. Satu kata kerja itu bisa ngelukis seluruh situasi bahkan mungkin perasaannya. Detail kecil tapi dampaknya besar. Nah, ini bagian yang menurut saya seru banget nih. Mungkin agak puitis ya, tapi bisa jadi juga paling susah buat diterapkan. Buku ini nyebut soal peran penting gaya bahasa kiasan atau figures of speech. Seberapa penting sih metafora, simil, atau perumpamaan dalam deskripsi yang mau memengaruhi? Penting banget. Bisa dibilang ini salah satu alat super dalam kotak perkakas deskripsi. Metafora, itu perbandingan langsung tanpa kata seperti atau bagai. Simile, nah ini yang pakai seperti apa bagai. Terus ada personifikasi, gaya bahasa lain. Kalau dipakai dengan cerdas, original, ringkas, dan yang penting nih, terkendali. Itu bisa jadi aset luar biasa. Kenapa? Karena gaya bahasa ini kerjanya di beberapa level. Level apa aja tuh? Pertama, efisiensi. Satu metafora yang pas, itu seringkali bisa nyampein ide atau gambaran kompleks jauh lebih cepat dan efektif daripada penjelasan harfiah yang panjang. Kedua, gampang diingat. Kiasan yang unik dan kena, itu biasanya lebih nempel di kepala audiens. Ketiga, koneksi emosional dan pemahaman. Gaya bahasa itu seringnya nyambungin konsep baru atau abstrak ke sesuatu yang udah dikenal atau dirasain audiens. Jadi lebih gampang dipahami dan dirasain, kayak jembatan gitu. Antara yang udah tahu sama yang belum tahu. Mungkin buat deskripsiin sesuatu yang biasa kita temuin gitu. Tentu. Misalnya Anda mau jelasin betapa parahnya macet pagi ini. Anda bisa bilang, jalannya padat banget, macet total. Itu eksposisi, ya kan? Tapi Anda bisa pakai simile. Jalanan pagi ini kayak tempat parkir raksasa. Atau metafora. Jalanan pagi ini adalah urat nadi kota yang mampet. Gambarannya langsung lebih kuat kan?
Dan mungkin lebih ngebangkitin rasa kesel yang sama. Atau mau gambarin ide baru yang nyebar cepat di kantor. Ide itu nyebar kayak api liar di musim kering. Kiasan ini langsung ngasih kesan kecepatan dan mungkin sedikit, bahaya atau antusiasme yang nggak kekontrol gitu. Oke, itu jadi jelas banget bedanya. Tapi tadi Anda nekenin kata terkendali. Apa risikonya kalau kita kebanyakan pakai gaya bahasa? Risikonya deskripsi Anda bisa jadi terlalu lebay, nggak jelas, klise, atau malah jadi aneh kalau kiasannya nggak pas atau maksa banget. Buku ini ngingetin, gaya bahasa itu dipakai kayak bumbu penyedap aja, jangan jadi makanan utamanya. Harus kerasa alami, nyambung sama subjek dan audiensnya, dan benar-benar nambah nilai ke deskripsinya, bukan cuma pamer jago bahasa aja. Kuncinya itu pas dan relevan. Baik, jadi kita udah punya senjata detail kunci yang sugestif, terus diperkuat sama gaya bahasa yang pas. Nah, sekarang gimana kita ngerangkai semua ini biar jadi satu kesatuan yang utuh dan efektif? Saya sering lihat presentasi atau cerita yang detailnya bagus, tapi kok rasanya loncat-loncat. Akhirnya malah bikin bingung. Buku ini ada saran soal struktur atau kesatuan gitu? Tentu aja, dan ini poin penting banget. Buku ini nekenin prinsip kesatuan atau unity. Maksudnya, semua detail dan elemen dalam deskripsi Anda itu harus kerja bareng buat bangun satu gambaran atau kesan utama yang nyambung. Hindari tuh godaan buat nyelipin komentar iseng yang nggak relevan, detail yang malah bertentangan, atau info tambahan yang nggak langsung dukung tujuan deskripsi Anda saat itu. Kenapa kesatuan ini penting banget emangnya? Karena tiap gangguan atau detail yang nyasar itu bisa memecahin mantra visual yang lagi Anda coba bangun di kepala audiens. Bayangin Anda lagi ngelukis pemandangan matahari terbenam yang syahdu di kanvas pikiran mereka. Tiba-tiba Anda nyelipin cerita soal makan siang tadi. Gambaran sunsetnya langsung buyar kan? Koneksinya putus, fokus audiens keganggu, dan susah buat bangun lagi momentum visual dan emosional yang sama. Jadi, tetap fokus di satu gambaran utuh pada satu waktu. Terus gimana soal strukturnya? Ada pola yang disarankan nggak? Buku ini nyaranin pola umum yang seringnya efektif, tapi ya tentu bisa disesuaikan ya. Biasanya dimulai dengan ngasih gambaran umum yang singkat dulu. Ini kayak ngasih audiens bingkai atau konteks awal. Misalnya, di depan kami terhampar lembah hijau yang luas. Terus, baru masuk ke detail-detail kunci yang sugestif dan hidup, yang ngebangun dan memperkaya gambaran awal tadi. Pilih beberapa ciri khas yang paling kelihatan. Di kejauhan, sungai berkelok kayak pita perak. Terus, di lereng bukit, kelihatan titik-titik putih domba lagi makan rumput. Terakhir, tutup bagian deskripsi itu dengan semacam rangkuman visual atau kesan akhir yang kuat. Biar ninggalin jejak yang utuh dan nempel di memori audiens. Mungkin balik lagi ke perasaan atau kesan utamanya. Pemandangan itu rasanya damai banget. Pola ini bantu audiens bangun citra pelan-pelan tapi terstruktur. Jadi kesan pertama buat pegangan, kesan terakhir buat dibawa pulang gitu ya? Bisa dibilang gitu. Kesan awal ngasih arah, detil ngebangun isinya, dan kesan akhir ngunci makna atau perasaan yang pengen Anda tinggalin. Ini bantu deskripsi capai tujuannya. Mempengaruhi persepsi dan perasaan audiens. Menarik banget. Ada satu lagi nih penekanan kuat di buku ini yang perlu kita bahas. Bahwa deskripsi itu intinya bersifat emosional. Kenapa gitu? Bukannya tugas utama deskripsi itu ngelukis penampakan fisik aja? Itu tugas awalnya, tapi tujuan akhirnya, apalagi kalau konteksnya bicara buat mempengaruhi ya, itu lebih dari sekedar info visual. Tujuannya bukan cuma bikin audiens tahu bentuknya kayak apa, tapi bikin mereka merasakan sesuatu tentang itu. Deskripsi yang isinya fakta doang, dingin, tanpa muatan emosi, walaupun akurat, biasanya rasanya datar, ngebosenin, dan gak bakal lama diingat atau bikin hati tergerak. Jadi, ini bukan cuma soal teknik milih kata ya, tapi si pembicara harus bener-bener ngerasain dulu, baru bisa ngularin ke audiens gitu. Tepat sekali. Buku ini nyiratin kalau pembicara yang efektif itu nggak cuma laporan pandangan mata. Mereka coba buat menghidupkan kembali emosi, perasaan, atau kesan yang mereka alami sendiri pas ngamatin atau ngalamin subjek deskripsi itu. Terus, lewat pilihan kata yang pas, nada suara, mungkin ekspresi muka dan bahasa tubuh, mereka usaha buat nyalurin atau nularin emosi itu ke audiens. Ini bukan soal akting pura-pura ya, tapi soal koneksi yang asli sama materinya dan sama perasaan audiens. Contoh yang Anda sebut di awal tadi dari Henry W. Grady itu, kuat banget ya gambarin ini. Bener. Kontras antara megahnya gedung Kapitol yang mungkin nunjukin kekuasaan tapi juga jarak ya sama hangatnya dan deketnya emosi dari rumah sederhana di desa itu
Grady pakai deskripsi itu bukan cuma buat ngelukis gambar, tapi buat bangkitin perasaan-perasaan hormat ke institusi, tapi juga cinta yang dalam ke nilai keluarga, kesederhanaan, sama akar komunitas. Deskripsi itu penuh banget sama muatan emosi. Ada contoh lain dari buku ini yang nunjukin aspek emosi ini? Buku ini juga nyebut deskripsi yang kuat banget soal kebakaran besar oleh T. DeWitt Talmage. Dia pendeta terkenal di zamannya. Deskripsi itu efektif banget bikin audiens terguncang, bukan cuma karena detail visual api sama kehancurannya, tapi karena berhasil bangkitin gelombang emosi yang kuat. Rasa takut, ngeri, panik, mungkin juga simpati atau rasa nggak berdaya. Emosi inilah jembatan langsung ke hati audiens, yang bikin mereka peduli, nyambung, dan akhirnya lebih mungkin terpengaruh sama pesan keseluruhan si pembicara. Tanpa emosi, deskripsi cuma jadi katalog visual yang steril. Jadi kalau kita simpulkan ya, kemampuan dasar yang jadi fondasi semua teknik ini adalah kemampuan buat melihat subjek, mau itu pemandangan, karakter, peristiwa, atau bahkan ide secara utuh. Terus menangkap esensinya, lalu milih titik-titik paling khas yang bisa bangkitin citra visual sekaligus respons emosional di audiens. Ini seni persepsi yang perlu diasah. Kemampuan melihat lebih dalam dari sekedar permukaan buat nemuin jiwanya dari apa yang mau Anda deskripsikan. Luar biasa. Semua prinsip ini, ya ampun, dari buku tahun 1915. Tapi rasanya relevan banget. Terus, apa artinya ini semua buat Anda, pendengar kami? Gimana Anda bisa mulai praktekin seni deskripsi yang memukau ini dalam komunikasi sehari-hari? Mungkin pas rapat, presentasi, cerita ke teman, atau bahkan pas nulis. Langkah pertamanya, ya seperti yang udah disinggung tadi, mulai latih mata pikiran sama kepekaan observasi Anda secara sadar. Pas Anda mau jelasin atau ceritain sesuatu, apapun itu, dari produk baru, pengalaman liburan, sampai perasaan Anda, berhenti dulu sebentar. Tanya ke diri sendiri, detil kunci apa sih yang paling bisa bikin orang lain melihat ini? Kata-kata sugestif apa yang bisa saya pakai buat mancing imajinasi mereka, bukan mendikte? Dan yang gak kalah penting, emosi atau perasaan apa yang mau saya bangkitkan atau bagikan soal hal ini? Mungkin bisa mulai dari latihan kecil gitu ya, sehari-hari. Tentu saja. Coba latihan simpel. Ambil benda di sekitar Anda sekarang. Mungkin cangkil kopi, pulpen, atau pemandangan di luar jendela. Coba deskripsikan dalam hati atau tulis beberapa kalimat. Fokusnya bukan ke daftar fitur, tapi ke detail paling khasnya. Misalnya warnanya yang pekat, aromanya yang kuat, bentuk gagangnya yang unik gitu ya. Dan sensasi atau perasaan yang ditimbulkannya. Misalnya hangat, nyaman, bikin semangat. Kata sugestif apa yang muncul? Ada metafora atau simile sederhana yang bisa dipakai nggak? Kayak uapnya narik kayak hantu kecil. Latihan kecil gini melatih otot deskripsi Anda. Terus gimana kalau pakai perumpamaan atau kiasan buat hal yang lebih kompleks? Nah, itu langkah berikutnya yang bagus. Coba deh pikirin perumpamaan atau metafora sederhana buat jelasin ide yang mungkin abstrak atau rumit di kerjaan atau kuliah Anda. Misalnya, jelasin struktur tim baru kayak jaring laba-laba yang nyambung semua. Atau proses brainstorming bagaikan ngelempar cat ke kanvas kosong. Tujuannya, sekali lagi, bikin yang abstrak jadi lebih konkret, lebih visual, dan lebih gampang dirasain. Ini ngubah komunikasi dari sekedar transfer info jadi bikin pengalaman bareng. Dan tentu saja, seperti yang selalu ditekankan buku ini ya buat hampir semua aspek public speaking, nggak ada jalan pintas selain latihan. Saya ingat kutipan favorit dari buku ini, mungkin berlaku di sini juga, latihan, latihan, latihan. Ini bukan bakat ajaib yang cuma dimiliki beberapa orang ya, tapi keterampilan yang bisa diasah dan dikembangin sama siapa aja yang mau usaha. Makin sering Anda coba deskripsiin sesuatu secara sadar, pakai prinsip sugesti, detail kunci, kesatuan, dan emosi ini, makin alami dan efektif jadinya. Jadi hari ini kita udah dalami ya, gimana deskripsi yang benar-benar mempengaruhi dalam konteks bicara di depan umum, itu ternyata sangat ngandelin kekuatan sugesti. Bukan cuma tumpukan detil. Kita udah lihat betapa pentingnya seni memilih ciri khas yang paling vital dan buang yang nggak perlu. Kita juga bahas pentingnya jaga kesatuan gambaran biar nggak pecah di tengah jalan. Dan yang mungkin paling dasar, gimana nyuntikin sentuhan emosi yang otentik, biar deskripsi itu nggak cuma dilihat, tapi juga dirasain dan diingat. Sungguh luar biasa ya gimana buku The Art of Public Speaking yang ditulis jauh sebelum ada internet, medsos, presentasi multimedia, ternyata nyimpen kebijaksanaan yang abadi banget soal inti komunikasi manusia.
Deskripsi ini cuma salah satu alat di kotak perkakas seorang pembicara atau komunikator. Tapi ini alat yang kuat banget buat bangun jembatan pemahaman, bikin koneksi emosi, dan akhirnya mempengaruhi cara orang lain melihat dunia atau setidaknya topik yang lagi Anda sampaikan. Nah, sebagai penutup nih, kami mau kasih tantangan atau pemikiran buat Anda renungkan lebih lanjut. Kita udah banyak bahas cara pakai deskripsi sensorik buat ngelukis hal-hal fisik, pemandangan, orang, benda, kejadian. Sekarang, pertanyaannya, gimana Anda bisa pakai prinsip yang sama? Sugesti, detail kunci, kiasan, emosi buat ngambarin sesuatu yang abstrak banget. Misalnya, gimana Anda deskripsiin konsep kayak kebebasan atau keadilan biar kerasa nyata? Gimana Anda ngelukis ide bisnis baru biar investor bisa melihat potensinya? Atau bahkan, gimana Anda nggambarin perasaan yang rumit kayak kangen banget atau harapan yang tipis biar orang lain bisa benar-benar ikut ngerasain seolah-olah bisa disentuh gitu? Teknik apa dari dunia fisik yang bisa Anda pinjam buat ngelukis lanskap dunia internal atau konseptual itu? Coba deh, renungkan tantangan kreatif ini. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.